Pemkab juga melibatkan Babinsa dan Babin Kamtibmas dalam mendistribusikan bantuan sosial sembako kepada masyarakat yang membutuhkan. Karena adanya pandemi virus corona sangat berdampak terhadap sektor kesehatan dan sektor ekonomi masyarakat. Sebagian besar masyarakat kelimpungan memenuhi kebutuhan sehari-hari karena pembatasan mobilitas yang diberlakukan oleh pemerintah. Seperti pekerja sektor mikro, yaitu para pedagang kaki lima yang kini merasakan kesulitan mencari nafkah karena imbas pandemi COVID-19. Apalagi ditambah dengan pemberlakuan pembatasan mobilitas sehingga pendapatan mereka menurun drastis. Tak hanya dari Pemkab Jember saja, bantuan sosial juga berasal dari pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial. Saat ini kita Pemkab, TNI, Polri terus berpacu dengan mensosialisasikan dan membantu meringankan beban masyarakat kita yang terdampak langsung seperti PKL ini terdampak langsung terhadap ada penyekatan dan lain sebagainya. Tentunya jualan tidak bisa seperti biasa normal lagi. Kita berikan bantuan sosial untuk masyarakat yang terdampak. Dan ini tiap hari harus kita lakukan seperti ini, Pak. Ini terus kami lakukan terus semakin banyak dan besok insya Allah kita juga ada bantuan, ada sekitar 100.000 paket besok. 100.000 paket dari Kemensos, nanti akan kita segera berdistribusi. 127.000 dari Kemensos dan kita bagikan nanti di semua kecamatan. Dari Jember, Yudisa di Jember 1 TV melaporkan. Di Jember Sport Garden ini telah disiapkan sebanyak 415 bed yang nantinya akan digunakan sebagai tempat karantina anggota Batalion Infanteri 515 Tanggul usai berdinas di Papua. Ratusan anggota TNI tersebut rencananya akan tiba di JSG pada hari Minggu lalu pada tanggal 18 Juli 2021. Para prajurit ini nantinya juga akan menjalani rangkaian tes kesehatan dan swab PCR COVID-19. Pemkab Jember juga bersiap memenuhi kebutuhan logistik para prajurit tersebut selama masa karantina dan juga melibatkan Dinas Kesehatan untuk melakukan pengecekan seluruh rangkaian tes kesehatan. Kita pikirkan untuk itu, nanti setelah ini selesai, yang insya Allah ini mungkin dari teman-teman TNI yang baru pulang ini mudah-mudahan tidak ada masalah semua, dan ada masalah semua mungkin 2-3 hari atau seminggu lah, nanti kan kita bisa kembali lagi ke keluarga masing-masing. Dan mungkin kita akan pikirkan tentang isoman nanti dari saudara kita yang lain kita taruh di sini lagi. Mungkin hanya beberapa bulan lah mungkin ya, 1 bulan mungkin bisa kita lakukan itu. Karena tempatnya kan sudah dibersihkan sekarang. Kebetulan teman-teman dari Brigif ini pada turun semua untuk membersihkan, terima kasih juga. Sesuai aturan Satgas COVID-19, karantina akan dijalankan selama 14 hari terhitung sejak kedatangan. Dari Jember, Yudisa di Jember 1 TV melaporkan. Bupati Jember Hendy Siswanto mengajak warga Jember untuk terus bergotong royong membantu warga yang kesusahan akibat pandemi COVID-19. Dirinya bahkan sudah merelakan seluruh gajinya selama 4 bulan terakhir sejak dilantik menjadi bupati, demi pengadaan bantuan sosial berupa sembako untuk warga miskin dan terdampak COVID-19 di sekitar pendopo dan juga kediamannya. Bupati berharap langkah dan ikhtiar ini bisa diikuti oleh seluruh warga Jember yang mampu untuk membantu sesama serta terus berdoa agar pandemi COVID-19 cepat berakhir. Sampaikan bahwa saya selama jadi bupati saya nggak mau nerima gaji. Ya, saya akan kembalikan kepada untuk fakir miskin. Apalagi ada COVID sekarang ya saya kembalikan. Langsung berupa uang tunai atau seperti apa? Ya, potong aja sudah selesai di situ. Untuk gaji saja ya, dan yang lain-lain ya. Sampai karena saya punya itu, keluarga. Pak, sampai saya selesai jadi bupati. Kalau saya dua kali bupati ya 2 kali kepotong semuanya. Okay. Dari Jember, Yudisa di Jember 1 TV melaporkan. Permintaan plasma konvalesen kini semakin tinggi menyusul meningkatnya angka positif pasien COVID-19 di Jember. Plasma konvalesen dinilai efektif sebagai terapi penyembuhan pasien yang terkonfirmasi COVID-19. Sebagai bentuk kepedulian kepada sesama, Bupati Jember yang sebagai penyintas COVID-19 menjalani donor plasma konvalesen di unit donor darah PMI Jember. Bupati Hendy Siswanto dinilai memenuhi syarat dan layak sebagai pendonor konvalesen setelah uji sampel dari sehari sebelumnya.
Bupati berharap masyarakat Jember lainnya yang masuk dalam kriteria penyintas untuk turut serta mendonorkan plasma konvalesennya. Dengan gotong royong bersama, setidaknya bisa membantu pasien COVID-19 di Jember. Kami sedang berada di PMI untuk donor plasma konvalesen, plasma konvalesen, dan alhamdulillah sekarang sedang berjalan, dan kami berharap juga apa yang saya lakukan ini juga bisa dilakukan juga dengan teman-teman kita juga yang lain yang sudah pernah terpapar COVID seperti saya. Ini bisa berdonor bersama-sama plasma untuk saudara kita yang masih diberikan cobaan sakit. Insya Allah donor plasma konvalesen ini bisa akan bermanfaat buat kita semuanya, buat saudara kita yang sakit insya Allah. Dan saya janji di sini kalau memang keadaan kami bagus, setiap 2 minggu katanya boleh untuk donor lagi, saya akan donor lagi khusus untuk plasma ini, plasma konvalesen ini, karena ini manfaatnya terlalu bagus, terlalu baik untuk saudara kita yang sedang sakit. Sementara itu, Ketua PMI Jember mengapresiasi langkah Bupati Jember yang memberikan contoh kepada penyintas COVID-19 di Jember untuk mendonorkan plasma konvalesennya. Mengingat kini permintaan plasma konvalesen sangat tinggi seiring tingginya angka COVID-19 di Kabupaten Jember. Maka dari itu memang sangat kurang ketersediaan daripada darah plasma konvalesen. Maka dari itu saya berharap mengajak seluruh saudara kita yang sudah pernah terpapar COVID untuk akan berdonor. Apalagi hari ini sudah diberi contoh langsung oleh Bupati Jember, yaitu Bapak Haji Endi Suparto. Beliau merupakan bupati dan sekaligus memang pemimpin. Bukan hanya mengajak, dia bukan hanya menghimbau, tapi dia langsung turun memberi contoh. Beliau berdonor plasma konvalesen. Untuk prosesnya seperti apa, Pak? Prosesnya memang khusus semuanya, termasuk Bapak Bupati. Kemarin telah diambil contoh darahnya, di screening. Dari hasil screening itu diperiksa di lab kita, ternyata beliau dinyatakan lolos dari screening dan titer antibodinya cukup tinggi sehingga bisa untuk diambil plasma konvalesen. Bahkan luar biasa, beliau juga bersedia diambil dalam 2 minggu sekali. Jika dibutuhkan siap untuk diambil. Ini luar biasa. Dari Jember, Yudisa di Jember 1 TV melaporkan. Bahwa sesungguhnya secara dosis Pawapres. Hal ini diungkapkan pemerintah pusat melalui telekonferensi bersama Wakil Presiden Ma'ruf Amin serta jajaran Forkopimda Jawa Timur yang diikuti oleh seluruh kepala daerah se-Jawa Timur. Wapres memberikan atensi kepada Jawa Timur untuk melakukan percepatan penanganan COVID-19. Selain dengan terus gencar melakukan sosialisasi dengan penerapan PPKM Mikro skala RT/RW, Wapres juga memerintahkan untuk percepatan vaksin serta pendistribusian bantuan sosial kepada masyarakat yang terdampak COVID-19. Dengan pemberlakuan kembali PPKM skala mikro di tingkat RT/RW diharapkan bisa menekan angka penyebaran COVID-19, dan tak hanya itu, Pemkab Jember juga segera melakukan percepatan penyaluran bantuan sosial kepada warga yang terdampak dengan melibatkan seluruh unsur yang ada seperti TNI, Polri, serta anggota legislatif. Lebih mengklaster lagi kondisi tiap RT. Jadi PPKM berbasis RT/RW. Dan itu apabila ditemukan yang sedang positif, kita lakukan tracing minimal 15. Hanya 15 orang di sekitar di situ, dan di situ kan dibantu sembako. Dan RT/RW menjadi yang akan membantu jaga itu di wilayahnya masing-masing. Di situ intinya. Tapi jangan Lagi sampai tanggal 25 ini berakhir PPKM kita, namanya bukan PPKM darurat lagi ya. Sekarang ini PPKM-nya namanya PPKM level 3 di Jember. Jember level 3, yang tertinggi level 4. Level 3. Jadi ini ada penjabaran lagi dari PPKM darurat itu ada level 4, level 3, 2, 1. Gitu ya, dan di 21 belum ada masih. Yang ada Jawa Timur ini 4 dan 3. Jadi Jember sendiri masuk level 3. Masuk level 3, tapi juga masih ketat. Cuman jualannya masih boleh jam 9 malam, lumayan. Jadi kemarin jam 8 jadi jam 9 sekarang. Ada himbauan lainnya Pak Bupati? Ya, kami juga himbauan kepada masyarakat, tolong tingkat kepatuhannya harus dinaikkan lagi. Kita sudah mulai patuh ya. Tadi disampaikan itu mulai patuh Jember, dan
pemakaian masker harus lebih dipatuhi lagi ya masyarakat, karena masker lebih bagus itu penanganan pertama kali yang untuk dirinya masing-masing adalah pakai masker. Dan kami akan mulai lebih intensifkan lagi tentang bantuan ini. Tak lupa himbauan prokes memakai masker kepada warga juga terus digaungkan oleh Bupati Jember, mengingat masker sebagai salah satu langkah pencegahan paling efektif terhadap virus corona. PPKM level 3 ini akan diberlakukan pemerintah dari tanggal 21 Juli hingga tanggal 25 Juli 2021 mendatang. Dari Jember, Yudisa di Jember 1 TV melaporkan. Angka kematian saat pandemi di Desa Kaliglagah, Kecamatan Sumberbaru sangat tinggi dibanding desa lain, sehingga membutuhkan penanganan serius dari pemerintah. Oleh sebab itu, penyemprotan disinfektan terus dilakukan secara berkala untuk mencegah penularan COVID-19. Bupati dan Wakil Bupati Jember, Hendy Siswanto dan Gus Firjon bersama Wakapolres juga turun langsung ke lokasi untuk meninjau uji coba pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM Mikro level 3. Dalam program tersebut dilakukan tes swab antigen kepada puluhan warga, pembagian ribuan paket sembako dan ribuan masker yang disaksikan oleh para tokoh agama, tokoh masyarakat dan aktivis setempat. Selain itu, pembelian bahan kebutuhan PPKM tersebut juga dilakukan di ratusan UMKM setempat. Hal itu dilakukan untuk mendorong perputaran ekonomi di daerah pinggiran tersebut. Itu Pak. Dan kami juga berharap ini kedepan ini Pak Kades akan meneruskan kepada Pak RT RW, karena PPKM yang akan kami terapkan adalah PPKM mikro, skala mikro dengan berbasis RT RW. Yang tujuannya berbasis RT RW itu setiap RT RW lewat koordinasi dari Pak Camat dan Pak Kades itu akan melakukan tracing di wilayahnya. Apabila ditemukan warganya yang sedang positif, maka Pak RT akan menjaga itu, melakukan klaster di RT. Dan kami akan dari gugus tugas, Pak Camat sebagai ketua gugus tugas kecamatan akan membantu sembako di situ untuk warga yang kena COVID karena mereka tidak bekerja. Para petugas gabungan dari unsur Polsek, Koramil, Muspika, pemerintah desa dan relawan setempat juga terus melakukan edukasi kepada masyarakat tentang bahaya virus corona dan pentingnya protokol kesehatan seperti memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan pakai sabun ataupun hand sanitizer, menjauhi kerumunan dan mengurangi mobilitas, serta mensukseskan program vaksinasi karena sudah dinyatakan aman oleh BPOM dan dinyatakan halal oleh MUI. Keterangan dari warga sini yang di luar data pemerintahan itu ada 20 orang yang meninggal dengan tanda-tanda informasi ada COVID. Kalau orang bilang sini katanya COVID, hampir sama dengan COVID, tapi kita nggak bisa menentukan itu COVID apa tidak. Yang penting hari ini kita tetap melakukan sehubungan banyak yang meninggal di sini, mendadak kita tetap melakukan penyemprotan bersama Muspika. Saya minta tolong kepada warga khususnya warga Kaliglagah ini corona memang ada, ini bukan bohong, ini ada bener. Jaga kesehatan, jaga imun kalian semua di sini. Jangan berkerumun. Sementara semua isolasi dulu, mandiri di rumahnya dulu. Dari Sumberbaru, Tim Liputan Jember 1 TV melaporkan.